kasih Bu Yusneli sebagai pengamat. Oke, langsung saja kita masuk sesi untuk penyelesaian kasus ketiga. Nah, di sini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Yusneli Papahan dan Ibu Tri sebagai coach, sedangkan saya sendiri sebagai pengamat. Oke, Bu Yus, kita bisa mulai sekarang. Oke, Pak. Kita lihat waktu dulu ya, Pak ya. Saya nggak dengar. Waktunya Kalau saya 16.40. dengar. Tapi saya terganggu. Punya Bapak di mute aja mungkin ya, Pak ya. Oke. Oke, Bu Tri. Oke, Bu Yusneli, saya sudah siap. Semangat, Bu Tri. Semangat. Bu Tri melamun aja nih. Ada masalah. Bu Yus. Iya nih, saya ada sedikit masalah. Kalau tidak keberatan, Ibu bisa bercerita kepada saya. Mana tahu saya bisa membantu. Wah, saya sangat senang ini, Bu. Ada yang ingin mendengarkan cerita saya. Kebetulan sekali, Bu. Saya memang butuh teman curhat. Terima kasih ya, Bu, sudah bersedia membantu saya. Tidak apa-apa kok, Bu. Sama teman harus saling membantu, bukan? Jadi, apa yang bisa saya bantu, Bu? Dan kira-kira apa yang ingin dicapai dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya hanya ingin berbagi tentang masalah saya, Bu, yang akhir-akhir ini membuat saya menjadi kepikiran, Bu. Ibu tahu kan, biasanya saya tidak pernah nih seperti ini. Saya menjadi tidak fokus dalam mengerjakan apapun, termasuk mengerjakan administrasi dan melakukan pembelajaran bersama anak-anak. Ini sangat mengganggu, Bu, di pikiran saya akhir-akhir ini. Sepertinya Ibu memang punya masalah berat ya. Coba Ibu ceritakan apa yang sedang terjadi, Bu. Bagaimana Ibu pengamat? Iya, Bu. Di sini sebenarnya saya merasa sedih yang lebih banyak, Bu. Ada juga sih merasa malu, merasa seperti kenapa ya ini terjadi? Apakah ada ya solusi yang dapat saya lakukan? Tapi saya juga bingung apa yang harus saya lakukan karena Ibu tahu tidak bahwa saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah, Bu. Oh iya, Bu. Kenapa, Bu? Inilah, Bu, yang menjadi pikiran saya. Ibu tahu kan, kalau selama ini saya sangat memaksimalkan apa yang saya lakukan di sekolah. Apalagi untuk kemajuan anak-anak didik kita. Saya selalu melakukan yang terbaik. Namun, kejadian kemarin itu sangat membuat saya kepikiran, Bu. Karena tidak biasanya saya kena tegur oleh kepala sekolah. Nah, Ibu masih ingat tidak adanya kunjungan pengawas sekolah yang melakukan supervisi bulan lalu? Iya, tentu saja masih ingat, Bu. Bapak pengawas melakukan supervisi ketika kita sedang mengajar di kelas, bukan? Apakah terjadi sesuatu? Coba Ibu jelaskan apa yang terjadi. Nah, itulah, Bu. Waktu itu para guru yang lain kan sedang mengajar ya, Bu, di dalam kelas. Nah, kalau saya pada waktu itu tidak belajar di dalam kelas, saya belajar di luar kelas, Bu, di lingkungan sekitar. Waktu itu kan saya sedang mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Saya akui memang saya tidak menggunakan buku teks, namun saya tetap mengacu pada kurikulum sekalipun tidak menggunakan buku teks. Jadi dalam pembelajaran tersebut, anak-anak saya ajak keluar untuk
memperhatikan lingkungan di sekitar, karena pada saat itu kami sedang mempelajari tentang perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Oleh sebab itu, saya tidak menjinjing adanya buku teks, Bu. Saya hanya memanfaatkan saja benda-benda yang di sekitar, seperti pohon, seperti dedaunan, karena materinya kan tentang lingkungan bersih dan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Lalu saya malah didatangi, Bu, sama pengawas. Oh begitu, Bu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Bu? Sebenarnya, Bu, Bapak pengawas mendatangi saya karena mungkin merasa heran. Kenapa hanya saya yang berada di luar? Dan kalau kita sudah belajar di luar, itu murid-murid kan seperti bertebaran ya, Bu. Tidak rapi, atau ya namanya kita sedang mengamati ya, Bu. Jadi ada banyak kegiatan yang kami lakukan saat itu. Lalu Bapak pengawas datang. Beliau pada awal-awal sih bertanya, Bu Tri, sedang ngapain? Kenapa di luar? Seperti itu. Lalu saya jawab, saya sedang melakukan pembelajaran, Pak. Melakukan pembelajaran di luar kelas. Lalu beliau bertanya lagi, Bu, melakukan pembelajaran, kenapa tidak menggunakan buku teks? Kenapa hanya anak-anak disuruh mengamati apa yang terlihat, dari mana mereka belajar, seperti itu. Nah, saya jelaskanlah, Bu, pada saat itu. Begini, Pak, bahwa saya memang tidak menggunakan buku teks untuk pelajaran kali ini, tetapi saya memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar. Dan pembelajaran saya ini, walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Dan sepertinya, Bu, Bapak pengawas tampak tersinggung. Lalu beliau hanya bilang, apakah seperti itu, Bu Tri? Nah, iya, Pak. Lalu beliau meninggalkan saya begitu saja, Bu. Padahal biasanya Bapak pengawas pasti akan melakukan sharing ya kan, Bu, terkait pembelajaran. Mungkin Bapak pengawas tampak tersinggung, lalu melaporkan saya, Bu, ke kepala sekolah. Jadi, karena kejadian itu, Ibu dilaporkan pengawas kepada kepala sekolah. Begitu, Bu? Benar, Bu. Saya kan malu, Bu, ditegur sama kepala sekolah. Karena selama ini saya selalu disiplin dengan mengajar yang baik. Padahal maksud saya tidak usah ditegur seperti itu. Karena malu, Bu, di depan anak murid pada saat itu. Sudah Bapak pengawas tegur, nah Ibu kepala sekolah juga tegur, padahal saya kan tidak melakukan kesalahan. Mungkin di sini adalah mereka menganggap bahwa saya tidak belajar, karena yang pertama di luar kelas, yang kedua tidak ada itu namanya buku teks yang terlihat oleh beliau. Seperti itu, Bu. Selain itu, saya merasa kurang setuju dengan pemikiran Bapak pengawas tersebut, karena saya tetap mengacu pada kurikulum, sekalipun tidak menggunakan buku teks. Saya mengerti sekarang. Nah, Ibu merasa kesal karena ditegur oleh kepala sekolah, karena Bapak pengawas mendapati Ibu sedang mengajar tanpa menggunakan buku teks. Iya, itu kira-kira, Bu? Iya, benar, Bu. Tentu saja, Bu. Saya merasa kesal dan merasa kurang puas hati atas kejadian itu. Coba Ibu bayangkan bagaimana perasaan saya. Padahal ya, Bu, saya sudah memberikan penjelasan kepada pengawas bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum sekalipun tidak menggunakan buku teks. Tetapi beliau tetap tidak mengerti. Malah saya dilaporkan kepada kepala sekolah yang akhirnya ikut-ikutan menegur saya, Bu. Saya mengerti perasaan Ibu, apalagi Ibu adalah seorang guru senior
di sekolah kita. Iya, Bu. Ya, namun coba Ibu melihat dari sudut pandang pengawas sekolah. Seandainya Ibu berada di posisi pengawas sekolah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Bila saya menjadi pengawas sekolah ya, Bu. Nah, kalau dari kejadian yang tadi nih, Bu, yang tadi saya ceritakan ke Ibu, saya pasti akan melaksanakan tugas saya sebagai pengawas sekolah dengan sebaik-baiknya. Namun, tidak dengan cara yang seperti itu. Sama sih, Bu, sebenarnya Bapak pengawas juga mengajarkan cara yang terbaik untuk mengajar. Tapi mungkin beliau belum namanya itu open-minded, Bu. Jadi, kalau saya bilang masih konvensional, Bu, pembelajarannya hanya terpaku pada buku teks. Sedangkan kalau open-minded kan harus terbuka, bahwa tidak serta-merta, Bu, kita melakukan pembelajaran dengan buku teks. Nah, termasuk yang saya lakukan, belajar di luar kelas, yaitu mengamati benda-benda kontekstual yang langsung dapat dilihat dan diamati oleh murid. Betul sekali, jawaban Ibu sungguh tepat. Namun, Ibu perlu mengingat bahwa masing-masing kita, baik guru maupun pengawas, memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, mungkin menurut Bapak pengawas, tindakan yang Ibu lakukan memang sudah bagus, namun akan lebih bagus bila Ibu tetap menggunakan buku teks. Maksud Ibu seperti yang saya lakukan ya? Harus pembelajarannya walaupun di luar, tapi tetap menggunakan buku teks. Buku teks tetap saya bawa. Seperti itu ya, Bu? Iya, karena buku teks itu adalah pedoman kita dalam mengajar. Nah, Ibu kan seorang guru ingin mutu pendidikan atau murid-murid kita itu semakin maju. Begitupun dengan Bapak pengawas, dia mau kita sebagai guru melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Makanya Bapak pengawas tersebut menegur Ibu. Jadi menurut Ibu, Bapak pengawas hanya melaksanakan tugasnya ketika menegur saya karena mengajar tanpa menggunakan buku teks. Tepat sekali. Nah, kira-kira apa lagi yang dapat Ibu simpulkan? Sebagai pengawas sekolah ini ya, Bu, pastilah beliau memang menginginkan supaya mutu pendidikan di negara kita pada umumnya dan di sekolah kita pada khususnya semakin baik. Jadi beliau tidak mau saya melakukan kesalahan karena mengajar tanpa menggunakan buku teks. Begitu kira-kira, Bu. Karena beliau mau kita melaksanakan tugas mengajar kita dengan sebaik-baiknya, sehingga anak didik kita semakin maju. Betul, Bu? Betul sekali. Nah, mengatasi permasalahan Ibu, pertama, saya akan mengatasi rasa kesal dalam diri saya akibat teguran pengawas dan kepala sekolah, Bu. Seperti ini, saya sudah bercerita kepada Ibu. Saya sangat merasa lega, Bu. Awalnya tadi saya kira bahwa apa saya seperti bertindak saja ya. Saya datangi kepala sekolah, saya bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas. Lalu saya bicarakan, saya tuh timbullah rasa egois saya itu pada awalnya tadi itu, Bu, karena saya sangat kesal. Apakah saya harus seperti itu ya? Saya datangi Ibu kepala sekolah dan Bapak pengawas, lalu saya jelaskan bahwa saya tidak melakukan kesalahan. Ini semuanya saya lakukan dengan mengacu pada kurikulum. Awalnya saya seperti itu, Bu. Tapi akhirnya karena ketemu Ibu, saya sudah mengatasi rasa kesal saya. Jadi yang pertama rasa kesal saya sudah hilang nih, Bu. Lalu yang kedua, saya akan memperbaiki cara mengajar saya. Sebab seperti kata Ibu,
bagaimanapun kita harus menggunakan buku teks ketika mengajar. Jadi, walaupun memakai sumber-sumber belajar lainnya, saya tetap akan menggunakan buku teks ketika mengajar. Jadi, walaupun kami sering belajar di luar kelas, mengamati benda-benda, saya akan tetap menggunakan buku teks sebagai panduan di awal saya. Kemudian, saya akan eksplor murid-murid saya untuk tetap tidak terpaku pada buku teks, tetapi saya yang melihat buku teks, mereka mengeksplor kemampuan mereka, mencari potensi mereka di luar sana, di lingkungan sekitar, melihat benda-benda secara langsung, secara konkret. Jadi pembelajaran itu kontekstual. Lalu buku teks akan saya gunakan sebagai bahan evaluasi bagi anak-anak untuk mengukur seberapa kemampuan mereka dalam memahami pelajaran yang telah kami lakukan. Nah, pelajaran kami lakukan itu untuk tema-tema ini kan lebih banyak di luar nih Bu, karena tentang lingkungan. Jadi saya akan memberdayakan buku teks sebagai sumber belajar untuk melihat kemampuan mereka. Jadi akan saya ambil soal-soal atau latihan dan PR untuk anak-anak kerjakan di sekolah ataupun di rumah dari buku teks tersebut. Seperti itu Ibu. Kira-kira ada hal lain yang dapat Ibu lakukan? Bisa jelaskan lebih jauh lagi, Bu? Saya akan lebih memperluas cara berpikir saya, Bu, supaya tidak cepat merasa kesal atau marah ketika ditegur. Seperti saya sudah salah untuk menanggapi diri saya nih, Bu. Permasalahan ini kan sudah sekitar sebulanan nih, Bu. Nah, saya bad mood terus. Mood saya itu terus buruk, Bu. Tidak pernah bagus. Sama anak-anak bawaan saya mau marah, sama kepala sekolah, setiap ada kepala sekolah saya menghindar, setiap ada mau ada kunjungan nih, Bu, pengawas nih, Bu. Kan besok kita ada kunjungan pengawas kan, Bu? Iya, betul. Nah, kemarin saya berpikir bahwa saya tidak usah datang deh ke sekolah, seperti itu, Bu. Nah, itu kan tidak bagus, Bu. Seperti mencoba berpikir dari sudut pandang orang lain. Oh, mungkin Bapak pengawas menegur saya karena saya melakukan kesalahan. Kesalahannya seperti tadi Ibu jelaskan bahwa ya sudah dipakai saja, lagian itu kan sudah ada bukunya. Masa bukunya berada saja di dalam lemari tidak diberdayakan gitu. Walaupun nanti tetap belajar kontekstual, tapi buku tetap harus diberdayakan. Nah, walaupun saya sebagai guru seniornya kan Bu, kadang egoisnya tinggi, jadi saya akan mencoba belajar dari manapun, apalagi kepada Ibu yang masih muda, saya akan terus menggali pengetahuan saya. Seperti itu, Ibu. Bagus, saya suka dengan apa yang Ibu capai dari hasil diskusi kita hari ini. Saya mau tanya nih Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen Ibu? Kalau bisa, saya mau Ibu yang menolong saya, mengingatkan tentang komitmen saya. Apakah Ibu bersedia? Karena begini Bu, Ibu kan tahu nih, saya memang rasa ingin belajar saya tuh ada, tetapi pasti selalu terhambat sepertinya Bu. Terhambat itu seperti karena saya merasa saya yang paling benar, sayalah guru senior di sini, semuanya itulah yang tidak mau mendengarkan, apalagi walaupun Ibu kepala sekolah, saya masih egois Bu. Ibu kepala sekolah itu saya rasa, tidak usah deh menegur-negur saya, seperti itu kan Bu. Jadi seperti itu Bu. Jadi saya harap Ibu dapat menolong saya untuk mengingatkan komitmen saya ini agar saya tetap belajar menggunakan buku teks, memberdayakan buku teks, tetapi tetap menggunakan metode pembelajaran saya yang saya rasa sesuai dengan kurikulum. Jadi seperti sama-sama Bu, saling menuntun Bu. Apakah Ibu bersedia? Dengan senang hati Bu, saya bersedia. Lalu saya mau tanya, apa komitmen Ibu mengenai semua rencana tadi? Komitmen saya adalah menjadi guru yang lebih baik lagi, Bu. Nah, kejadian kemarin itu menjadi pengalaman bagi saya bahwa bukan saya saja yang harus menjadi lebih baik dengan pemikiran saya. Maka saya harus melihat dari sudut pandang lain.
bahwa banyak orang-orang di sekitar yang bisa saya jadikan tempat untuk memanfaatkan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti itu Bu. Jadi saya tidak lagi egois seperti itu Bu. Saya tetap belajar menggunakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, tetap menggunakan buku teks, karena takut-takut ya kan Bu, buku teksnya malah di dalam lemari dimakan rayap, jadi tidak bisa lagi nanti dipergunakan. Lebih baik saya pergunakan, dan saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mungkin dari pengalaman inilah saya belajar Bu, bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa saya lakukan, saya eksplor dari diri saya melalui orang-orang yang ingin membantu saya, seperti ibu yang selalu mengingatkan saya, yang selalu peduli kepada saya. Ketika tadi saya belakangan ini saya muruk, mungkin kalau saya tidak bertemu dengan ibu, banyak hal-hal negatif yang akan saya lakukan Bu. Jadi saya sudah berkomitmen untuk selalu berkomunikasi dengan apa yang akan saya lakukan Bu. Apa yang saya rasakan akan saya komunikasikan, lalu saya akan merasa bahwa saya tidak akan egois, sehingga saya juga berkomitmen untuk menanggapi hal positif dari orang-orang yang mengomentari saya atau memberi saran. Kalau mengomentari mungkin masih dalam ranah yang seperti negatif ya Bu, tapi kalau memberi saran itu kan memberi dukungan. Jadi saya akan sangat membuka diri, mulai sekarang saya akan sangat membuka diri terhadap orang-orang yang ingin memberikan pendapat terhadap saya, karena saya ingin menjadi guru yang baik Bu. Karena kan zaman sekarang ini ada namanya Merdeka Belajar. Nah, saya ingin membuat bahwa Merdeka Belajar ini ada juga di diri saya dan ada di sekolah kita, berimbas kepada murid-murid kita dengan mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Seperti itu, Ibu. Saya senang sekali akhirnya Ibu menemukan solusi atas permasalahan Ibu. Tetap berjuang ya Bu ya, tetap semangat ya Bu. Iya Ibu, sama-sama kita bersemangat dan berjuang. Terima kasih banyak ya Ibu atas bantuannya. Terima kasih Bu Yusneli. Mari kita pulang Bu Yusneli. Sama-sama. Ayo. Ngobrol apa ada guru sama muridnya karakter lagi. Tanggapan dari Sampai lewat-lewat. Saking banyak ya sampai. Oke, saya akan melakukan pengamatan terhadap Coach Ibu Yusneli, Coach dan Hati-Hati ya. Saya sudah melihat paparan Ibu Yusneli sebagai coach, saya acungi jempol. Kenapa? Karena dari alur model Tirta, tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya itu sudah dilakukan runtut. Kita lihat, tadi Ibu Yusneli sebagai coach sudah menyampaikan tujuan di awal itu pembicaraan arahnya mau kemana, mau ngapain. Jadi si coach juga langsung menceritakan masalah-masalah yang dihadapinya dan tujuannya ingin menjadi seperti apa. Intinya tadi ingin menjadi guru yang terbaik di sekolahnya, kan gitu. Kemudian dari mulai tujuan tadi identifikasi masalah tadi si coach Ibu Yusneli itu sudah mengeksplorasi banyak kali kemampuan si coach untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian memberikan umpan baliknya kembali kepada si coach itu terhadap masalah yang dihadapinya. Saya acungi jempol. Gitu ya. Karena di sini terlihat tadi bukan coachnya yang aktif, tapi coachingnya yang sangat aktif merespon pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Ibu Yusneli. Hanya pertanyaan sedikit disampaikan oleh coach, tapi coach menanggapinya dengan sangat aktif sekali. Dan paparannya juga memang benar-benar masalah yang dihadapi itu sungguh sangat berat. Karena kan kita ketahui kalau sama-sama guru itu kan pasti nanti apakah takut salah, apakah nanti jadi bermasalah panjang terhadap gurunya sendiri. Bu Tri tadi kan yang masalahnya seperti itu. Kemudian di rencana aksi,
si coach telah memaparkan rencana aksinya setelah mengetahui masalah yang dihadapinya dengan menerima solusi dengan menemukan solusinya sendiri itu kemudian dibalikkan sebagai pengawasan. Ini saya seru tadi ceritanya. Dibalikkan seandainya si coach menjadi pengawas, apa yang dilakukannya. Nah, ternyata memang si coach tadi menjelaskan tidak akan seperti yang pengawas lakukan kepada dia, tapi paling tidak hanya bersikap ya tidak memuaskan lah seperti itu. Kan tadi gurunya ditengok Pak Jul. Tadi gurunya itu berpendapat bahwa oh guru kan harus open minded, harus terbuka, tidak hanya pembelajarannya buku teks, tapi harus bermain dengan alam, memanfaatkan apa yang ada di alam untuk sebagai pembelajaran seperti itu. Jadi kalau misalnya dibalikkan tadi jadi pengawas, mungkin akan sedikit koreksi, tapi tidak terlalu mempermasalahkannya kepada kepala sekolah. Itu. Kemudian dari tanggung jawab, tadi Ibu Yusneli sebagai coach telah melakukan umpan balik yang sangat baik karena dipancing untuk menanyakan komitmen bagaimana si coach itu untuk tetap menjadi guru yang terbaik di sekolahnya. Nah, di sini coach telah berkomitmen dengan sangat baik juga dengan membuka dirinya, ingin belajar banyak, dengan merdeka belajar, memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam sebagai pembelajaran dan menggunakan buku teks daripada tersimpan di lemari seperti itu, dimakan rayap gitu tadi ya Bu Tri. Jadi untuk menjadi guru yang terbaik di sekolahnya. Dan akhirnya si Koci menemukan solusi untuk menguatkan pribadinya sebagai guru yang open-minded dan menghilangkan rasa cemasnya, menghilangkan rasa tidak suka terhadap pengawas tadi yang lapor kepada kepala sekolah, dan akhirnya si coach tadi juga melakukan penguatan sebagai teman sejawat, harus saling mendukung, tidak ada lagi untuk saling menggurui atau saling meremehkan, karena semua tindakan yang dilakukan guru itu sebenarnya tujuannya benar, cuma cara-caranya yang berbeda seperti itu. Jadi untuk pemecahan masalah kasus 3 ini yang dilakukan oleh coach kita Ibu Yusneli Papahan dan coach kita Ibu Tri Ardianti sudah sangat baik, memuaskan. Oke, terima kasih.